Karena yang jelas selama ini saya ketika tampil di media, tutur kata saya, sikap saya ya selalu saya mengeluarkan statement yang menurut saya pantas saya sebagai seorang advokat. Saya tidak pernah berucap yang buruk ya, apalagi menghina, apalagi mencaci, memaki, enggak ya. Jadi kalau seandainya ucapan-ucapan saya yang menurut saya cukup baik yang mau dilaporkan apanya, saya juga bingung. Tapi ya saya serahkan lagi ke dia. Tapi saya santai aja, biasa, tenang aja. Tapi kalau bisa dikatakan kemarin apa sih yang membuat abang tuh melaporkan aktivitas kemarin? Ya kalau saya kenapa saya melaporkan? Kalau menurut saya ya kalimat-kalimat yang dia keluarkan kan sebenarnya sudah nggak pantas ya. Dia menyebutkan dengan terang menderang, menyebutkan nama Herwanto, bahkan ada kalimat mengatakan Herwanto goblok. Ya kalau menurut saya kan ini nggak pantas. Nah, saya sejak awal saya katakan kan, saya tidak mau mengikuti irama atau ucapan yang menurut saya ini nggak baik. Saya sangat paham sekali ya tujuan dari Undang-Undang ITE itu ya, agar membuat ruang digital kita ini, artinya media sosial kita ini bersih, sehat, ya, beretika, produktif, ya, berkemanusiaan dan bermanfaat. Saya sangat paham. Jadi makanya saya selalu mengatakan, saya pastikan ketika saya mengeluarkan pendapat, apalagi pendapat hukum, saya pastikan ketika orang menonton, mendengarkan sampai selesai habis, saya pastikan orang yang menonton, mendengarkan pendapat hukum saya itu, saya pastikan dia akan mendapatkan pengetahuan hukum, wawasan hukum, atau kalimat-kalimat yang bermanfaat. Nah, jadi saya sangat paham sekali tujuan Undang-Undang ITE itu. Makanya saya tidak pernah mengeluarkan kalimat-kalimat yang menghina, ejekan, cacian, makian, itu nggak pernah. Seingat saya belum pernah, ya, belum pernah saya mengeluarkan. Jadi saya merasa ya selama ini saya selalu berusaha mengucapkan hal-hal yang baik aja dan bermanfaat. Bang, tapi kalau analisis pandangan hukum abang terkait laporannya Alvin ini terhadap Novi, terhadap Yolina, itu mungkin masuk nggak sih deliknya? Ya kalau saya melihat begini ya, itu kan ibaratnya parodi ya, nah, terus tanggapan-tanggapan. Tapi tanggapan-tanggapannya saya melihat ya, saya juga dikirimin itu video-videonya. Kalau menurut saya tidak ada ya kalimat yang istilahnya sekeras-kerasnya orang menghina itu nggak ada, mencemarkan nama baik nggak ada. Sekarang begini, andai kata seseorang itu dikatakan umpamanya, ada umpamanya orang buntung, kamu buntung, dan orang itu buntung benar, ya kan artinya fakta kan. Kamu orang itu buta loh, tapi orang itu buta benar, ya kan tidak fitnah ya, tidak mencemarkan. Nah, kalau saya melihat dari video-video yang dijadikan dasar ya, dia melaporkan itu, kalau menurut saya itu pendapat orang kan, tetapi memang pendapatnya bukan pendapat hukum, karena kan memang mereka bukan orang hukum. Kayak yang dilaporkan siapa? Yolina, ya kan dia bukan orang hukum, tapi dia berarti dia mengeluarkan pendapatnya sesuai dengan disiplin ilmu yang dia miliki. Nah, terus juga sama akun kan, ya kalau akun kan pandangan dia, pendapat dia. Tapi kalau menurut saya tidak masuk ya, tidak masuk dalam. Kalau menurut saya penilaian saya sejauh ini saya melihat dari hasil dari video itu, kalau menurut saya tidak memenuhi unsur juga. Kan kalau menurut unsur kan dia benar-benar tertuju namanya, benar-benar tertuju dengan keras menyimpulkan, sehingga kalau sananya itu disebarkan maka akan jatuh. Kalau menurut penilaian saya unsur dari pencemaran baik itu seperti itu. Kalau saya lihat nggak begitu, kurang begitu masuk gitu. Kan berbeda ketika dia mengkonter pendapat saya, kan langsung jelas kan, Herwanto, nama Herwanto itu jelas banget, terus kalimat ejekannya jelas banget ya kan, mau nginjak-injak, nah jelas tuh, goblok, nah itu kan kalimat jelas tuh. Nah saya melihat kalau dari video-video yang dilaporkan itu, saya tidak melihat, saya tidak mendengar bahwa nama jelas, kalimat pencemarannya jelas, ada muatannya, itu saya nggak lihat gitu. Selain daripada video juga kemarin aku juga ikut serta melaporkan juga gitu. Nah itu memang saya sangat sayangkan ya, karena Agus ini kan posisinya kan sudah dalam perjalanan mau perdamaian ya.
apalagi kemarin kan Farhad juga sudah, menurut saya sudah agak udah cooling down lah. Artinya kalau seandainya ternyata Agus ke Mabes Polri lagi, apalagi membuat laporan, ya itu saya setuju dengan kalimat apa yang diucapkan oleh Densu. Agus tidak mengambil peran yang baik gitu, kesempatan dia, menurut saya begitu. Saya sangat sayangkan, harusnya Agus bisa melihat peluang-peluang dia nih, bisa berobat. Sejak awal saya mengatakan ya, dulu pertama kali saya ketemu sama Nopi, saya langsung memberikan statement di media. Kalau nanti pada akhirnya Agus ini tidak dapat berobat, sementara ada uang yang sudah parkir nih, 1,3 kan udah parkir nih, tinggal digunakan saja. Nah sampai sekarang akhirnya belum berobat juga kan, menggunakan uang itu kan sayang. Nah seharusnya Agus bisa memanfaatkan nih, apalagi kemarin sudah dipanggil menteri, sudah dijelaskan, kan sudah jelas tuh kata-kata menteri bahwa yayasan harus membuat laporan penggunaan uang tersebut. Nah artinya kalau penggunaan itu di luar daripada pengobatan kan tidak bisa dilaporkan. Nah, artinya harusnya Agus sadar bahwa oh ya ada kekeliruan penggunaan, ada penyalahgunaan. Nah maka saya harus rapihkan nih. Pas kebetulan Pak Menteri juga merespon baik, harusnya dia sambut nih kesempatan baik ini. Tapi ya sudah, Agus sudah ke Mabes Polri dan melaporkan, dan juga kuasa donatur sudah melaporkan Agus juga kan. Posisi Agus ini kan sedang berupaya agar dia mendapatkan uang bisa berobat. Nah sementara yang menguasai uang ini kan Nopi selaku ketua yayasan. Terus juga sudah muncul donatur. Harusnya kedua pihak ini ya, bahkan tiga, ada Densu juga sudah berulang kali mau mengatakan memberikan uang kan, 300 juta kalau nggak salah itu. Nah seharusnya dia dapat 300 juta. Terus juga Nopi sudah mengeluarkan kalimat tetap mau berobat. Harusnya ini kesempatan baik buat Agus. Langsung direspon baik tuh. Cuma kalau menurut saya dia tidak mengambil peran yang cukup baik, tidak mengambil manfaatkan peluang ini, ya sudah. Justru proses hukum makin bertambah lagi kan. Laporan ini, lahir laporan ini, ganti tambah pengacara, ganti lapor lagi. Ya udah, menurut saya melihat situasi Agus justru makin terjepit dan makin harusnya dia bisa menarik perhatian netizen agar timbul simpati. Nah sekarang kan makin akhirnya netizen makin keras kan. Ya sudah, mau ngomong apa kan. Saya sangat sayangkan, sangat saya sayangkan Agus tidak mengambil kesempatan ya. Padahal peluang-peluang selalu muncul loh. Baik pada saat mediasi muncul peluang baik tuh Agus. Saat dia dipanggil oleh kementerian muncul peluang bagus ya. Sayangnya Agus tidak mengambil kesempatan yang baik ini, bahkan justru muncul laporan lagi, artinya menambah lawan lagi kan, menambah musuh, menambah lawan. Sayang, kalau menurut saya sayang ya, tapi ya sudah terjadi seperti ini ya. Berulang-ulang kalimat nasihat dari saya, baik dari teman-teman yang lain juga, netizen juga, agar sudah hilangkan ego lah, udah yang penting pengobatan bisa berjalan ya. Sampai sekarang ya hasilnya seperti ini, ya mau ngomong gimana.